mutlaqul imsak. Pengertian puasa ini secara bahasa adalah menahan secara mutlak, menahan ya. Puasa itu artinya menahan. Puasa itu artinya menahan. Jadi kalau orang bertanya puasa itu apa sih? Ya kita menahan. Menahan apa? Ya menahan makan, minum, menahan emosi, menahan marah, menahan macam-macam kita tahan ya. Yang negatif kita tahan semua. Bahkan yang mubah pun ya, makan itu kan mubah. Makan kan mubah ya. Kita tahan juga itu. Tidak kita lakukan makan. Nah, itu secara bahasa puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 26. Nah, terkait dengan nazarnya Siti Maryam, ini nadartu lirrahmani sauman. Digunakan kalimat saum. Falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara. Untuk saum, untuk menahan. Maka saya tidak berbicara kepada siapapun itu. Nah, cuman pada syariat kita tidak boleh ya. Saya bernazar mau purik sama tetangga, tidak ngomong seminggu. Nah, tidak boleh ya. Tidak boleh begitu. Nazar begitu salah. Kalaupun kadang sudah bernazar, ya nazar maksiat tidak usah dipenuhi. Kalau nazar maksiat tidak usah dipenuhi. Pada ayat ini yang saya garis bawahi adalah kalimat sauman. Saum itu artinya imsak, imsakan anil kalam. Menahan daripada berbicara. Jadi secara syariat puasa itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan dari semua perkara-perkara yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sodik sampai nanti terbenamnya matahari. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari, itu waktunya puasa. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan ini sudah ini adzan subuh, boleh enggak apa-apa makan, yang penting baru bangun. Nah, itu salah berarti ya. Itu salah. Kalau sudah adzan atau sudah fajar, sudah muncul, ya sudah, imsak, tahan sudah. Kayaknya kan ada permakluman imsak kan begitu ya di musola masjid. Nah, imsak itu diumumkan di saat memang sudah fajar ya, sudah start imsak. Nah, jangan nanti masuk jam 3 sudah imsak. Orang kalau salah memahami, loh kok sudah tidak boleh makan ini, kan begitu nanti ya. Nah, jadi imsak itu artinya start, mulai menahan. Nah, maka itu pengucapannya 3 kali ucapan saja cukup itu ya. Jangan nanti dari jam 3, setengah 4 sudah imsak, padahal tulu'ul fajarnya itu jam 4:30 misalnya ya. Nah, nanti orang salah paham nanti. Nah, jadi imsak itu artinya start untuk mulai menahan. Kapan itu? Tulu'ul fajar. Kehati-hatiannya kalau Nabi itu makan lebih dulu, lalu kemudian kira-kira kalau dibaca ayat Al-Quran 50 ayat, nah batas antara Nabi selesai makan, nyetop makanannya, dan adzan subuh, nah kira-kira 50 ayat bacaan Quran. Nah, jadi sudah mulai antisipasi. Khawatirnya jamnya tidak tepat kan begitu. Nah, maka dikasih jeda sebelum kurang lebih waktu ya 5 menit 7 menit lah sudah berhenti makan. Nah, karena memang batasannya tulu'ul fajar. Jadi terbit fajar. Selama belum terbit fajar ya boleh saja mau makan, mau ngapa-ngapai boleh saja. Tapi kalau sudah mulai terbit fajar itu ya sudah harus berhenti. Maksudnya seperti itu. Nah, dan ngajarkan anak-anak pun juga harus begitu. Jangan nanti orang tua, enggak apa nak baru bangun, enggak makan dulu masih boleh. Jangan begitu. Kalau memang terbit fajar itu sudah ketentuannya imsak, ya imsak, tahan. Jangan nanti malah dikasih kelonggaran, enggak apa-apa makan. Nanti jadi pemahaman berkelanjutan nanti itu. Dan itu salah ya. Itu salah kalau seperti itu. Kemudian biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi 3 ketentuannya. Al-imsak an jami'il mufattirat. Menahan dari semua yang membatalkan. Kemudian dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian dengan niatan yang khusus. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi ya tidak sah puasanya atau tidak boleh. Niat orang kafir
tidak sah, tidak sah niatnya dan tidak diterima niatnya orang kafir. Nah, tapi kalau misalnya dia mau alasannya biar sehat, ya terserah saja masing-masing. Juga pada surah Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar utamanya perintah puasa Ramadan. Sebelum turun ayat ini, maka orang-orang Yahudi mereka berpuasa, Nabi pun berpuasa sebagaimana tradisi daripada ajaran yang sebelumnya, seperti puasa Muharram. Nah, itu Nabi lakukan. Nah, jadi tetapi setelah turun ayat ini maka berlakulah bagi umat Islam yang wajib puasa Ramadan, yang lain semuanya sunnah. Yang lain semuanya sunnah. Kapan difardukan ini? Difardukannya adalah pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau Isra Mi'raj itu wakila 1 tahun sebelum hijrah. Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah. Jadi Isra Mi'raj, kemudian setahun berikutnya Nabi hijrah, 2 tahun berikutnya turun ayat tentang puasa ini. Turun ayat tentang puasa ini. Nah, yaitu turunnya pada bulan Sya'ban. Di pada bulan Sya'ban seperti ini turun ini ayat tentang puasa. Dan diceritakan bahwa, diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu pernah 9 kali berpuasa Ramadan. Artinya setelah itu ayat turun, maka 9 tahun berikutnya Nabi masih sempat berpuasa. Tahun pertama setelah ayat ini turun, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 9 kali. Setelah itu Rasulullah wafat sudah. Setelah itu Rasulullah wafat. Jadi 9 kali bertemu dengan bulan Ramadan, dan semua 9-9-nya itu ganjil. 29 penanggalannya itu ganjil. Kecuali 1 genap. Berarti 8 ganjil ya. Jadi semua hitungannya 1 sampai 29. Maka keumuman penanggalan Hijriah itu adalah ganjil. Keumuman penanggalan Hijriah itu ganjil, 29. Nah, 1 saja yang genap, yaitu 30. Sehingga karena keumumannya seperti itu, maka Nabi SAW mensyaratkan ru'yatul hilal. Dan ini yang dipedomani oleh kita dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau mau masuk puasa itu ya harus ru'yah dulu. Ya, ru'yatul hilal dulu ya. Kalau belum ada ru'yatul hilal, belum berani kita puasa. Nah, sehingga kalau metode hisab itu tidak kepake dalam madhab kita. Ya, walaupun ketika masuk ke aturan negara untuk mendamaikan, karena di sini ada 2 kelompok besar, yang satu pakai metode hisab, yang satu pakai metode ru'yah. Nah, walaupun alasannya masing-masing ya. Jadi imkan ru'yah dalam istilahnya itu berapa derajat kenaikannya, kemudian sudah dikatakan memungkinkan kita untuk melihat. Nah, itu dibahas di sana. Itulah yang menjadi polemik, perdebatan panjang lebar, sehingga ada sidang isbat itu ya. Nah, tapi ya kita sudah percayakan pada ulama-ulama kita di sana, yang mereka nanti yang berdebat, yang mereka lah yang mempersiapkan fasilitas untuk ru'yatul hilal tadi. Nah, jadi ketika itu sudah didapatkan hasil sidangnya, oh ini sudah imkan ru'yah tanggal sekian. Nah, ya sudah. Lalu nanti disampaikan ke pemerintah, Menteri Agama mengumumkan, ya sudah. Itu yang dipakai kan begitu ya. Disinilah yang fungsi ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr. Ikuti pemerintah kita, ikuti ulil amr. Nah, di mana mereka sudah mendapatkan hasil daripada musyawarah antar ulama itu. Nah, dapatlah hasil, oh tanggal sekian. Ada keharaman puasa itu tanggal 30 Sya'ban, karena ini hari yang meragukan, haram dia berpuasa sunnah ya, berpuasa sunnah haram, termasuk karena meragukan belum boleh dia puasa Ramadan, karena masih meragukan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti Lebaran juga sama seperti itu. Kalau seandainya di awal pemerintah sudah memutuskan tanggal sekian, nanti terhitung 29 hari, kok dia duluan Lebaran padahal masih jadwal puasa, berarti dia punya utang. Kalau misalnya, karena kalau misalnya dia berlebaran sedangkan masih di bulan Ramadan, berarti kan pastinya dia punya utang puasa 1. Nah, seandainya ternyata itu pemerintah mengumumkan sudah Lebaran,
sudah lebaran ini, sudah memang betul dengan ru'yatul hilal sudah lebaran, tapi dia masih puasa, berdosa dia puasa pada saat lebaran. Nah, karena umat ini banyak, supaya tidak bingung, ini hukumnya seperti itu, terus kita ngikuti yang mana? Ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Dari hasil ijma, kesepakatan, kesimpulan para ulama yang sudah mengistihadkan, lalu disampaikan pada pemerintah mengumumkan, ya sudah, ikuti sudah. Seperti itu ya. Nah, maka nanti bahasanya kita tunggu pengumuman, kan begitu. Nah, kapan puasanya nunggu pengumuman. Baik. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Wahwa afdal syuhur. Afdolnya bulan semuanya itu. Sumya Ramadan qila li'annahu 'indama wada'a al-arab asma'a syuhur wa faqa hadha syahr syiddatul har. Dinamakan Ramadan itu, ini pada pendapat sebagian ulama mengatakan, tatkala orang-orang Arab itu menempatkan nama-nama bulan, tepat pada waktu itu kondisinya panas sekali ya. Nah, maka karena kondisinya panas dinamakan, oh ini syahr Ramadan. Ramadan itu panas artinya. Ramadan itu artinya panas. Maka penamaan pada waktu itu dinamakan Ramadan. Jadi memang waktu yang panas. Waqila li'annahu yarmidu dzunub ay yahrikuha. Ada mengatakan dinamakan Ramadan itu karena yarmidu dzunub, membakar daripada dosa. Ramadan yarmidu itu artinya membakar. Karena membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka setiap orang yang berpuasa pada bulan tersebut itu terbakar semua dosa-dosanya, habislah dosanya dia. Sehingga ketika dia puasanya bagus, keluar dari Ramadan seperti ibunya lagi melahirkan dia, tidak punya dosa ya. Maka kalau sudah tidak punya dosa, jangan nanti lebaran pakai maksiat lagi. Nah, pakai maksiat di tempat-tempat keramaian. Biasanya kalau di bawah itu rame, air sana itu penuh itu ya. Air sana itu penuh itu. Itu ada yang bola adil, ada yang mong-mongan, apalagi itu ya, macam-macam ya namanya itu ya. Ada main remi, ceki, macam-macam itu. Sudah habis dosanya, bawa sana lagi, buat dosa lagi. Pulang-pulang sudah dapat dosa lagi sudah ya. Padahal Allah sudah kasih hapus dosanya itu. Sudah habis dosanya. Datanglah dia ke air sana itu ya. Pulang-pulang oh, sudah ada lagi tanda-tanda dosa itu. Nah, maka kalau demikian jaga, pakailah silaturahim 7 hari ya. Pakai silaturahim 7 hari. Jadi hari pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, pakai silaturahim ya. Jangan pakai tempat-tempat maksiat. Ya kan malah nambah-nambahi dosa ya. Nah, saya kira demikian. Nanti berikutnya kita akan jelaskan fadilah puasa, kemudian hukum-hukum puasa.